Baik, selamat siang Pak Anggia. Selamat siang Pak. Selamat pagi ini. Saya Pak. Baik, saya Budi Sumsel menambahkan pada ini Pak ya. Ada fokus pembangunan kita yang pertama refleksi pertama maksimalkan kebijakan. Yang kedua kita akan diskusi rancangan program pendidikan Pak Jokowi. Yang ketiga kita akan berdiskusi tentang perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana kementerian untuk berbagai sosial. Semua itu sudah berbentuk ya, komunitas praktisi dan melakukan program berbagai sosial berbagai sekolah. Baik, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Sedikit apa namanya? Galau? Galau sekaligus senang. Senang Ya, karena udah masuk modul 3. Modul 3 Iya, udah 3 ya? Iya, 3. Jadi senang Pak ya. Iya. Jadi ini sudah tamat nanti ya. Tetap semangat Pak ya. Supaya kita ya. Baik, Pak Anggia di bagian awal pendampingan ini saya akan mendapatkan Bapak sebagai pengajar praktek saya mendampingi Pak. Apa saja proses yang sudah berjalan selama 10 bulan terakhir dan rencana tindak lanjut Bapak nanti dari pendampingan sebelumnya. Apa proses yang sudah berjalan dari pendampingan sebelumnya dan bagaimana rencana tindak lanjut Bapak. Proses yang sudah berjalan 1 bulan terakhir ini itu tentang pembelajaran yang pada itu kita sudah mulai menerapkan dalam sebuah pedoman, gitu. Di mana kita juga sudah mencoba memberikan, ya bahkan kita mencoba memberikan petunjuk kepada murid di dalam pembelajaran. Sedangkan untuk rencana tidak lanjutnya itu kita akan konsisten, ya, kita akan konsisten dalam pelaksanaan ini, ya khususnya itu pembelajaran yang menguntungkan murid, berdiferensiasi, kemudian penerapan PSI juga dalam pembelajaran. Berjalan dengan baik Pak ya. Ya sudah berjalan. Tesnya juga sebelum dikatakan jelas ya. Baik, Bapak tetap semangat sudah melakukan terus pengembangan berbagai intelijensi dan penerapan tesnya. Dan sekarang meminta hasil observasi keberadaan hasil observasi dan sudah dimulai. Dan melakukan pertama sebelumnya observasi Pak ya, berdasarkan sejarah ya. Kemudian Bapak melakukan observasi di dalam kelas selama 2 jam Pak ya. Penerapan sesuai tidak sesuai ya. Dan Bapak sudah lakukan penilaian ya. Tadi ada sedikit uji yang belum selesai karena kebetulan waktunya tadi pas habis saya dipanggil. Tapi catatannya ada bisa nanti saya ambil dari video Pak. Karena videonya kan ada. Nanti saya ambil selesaikan itu. Ya. Baik, kita akan lanjut pada bagian inti dan mendampingi, yaitu penerapan sinyatan modul 31. Di mana Bapak sudah mempelajari modul 31 dan ditugaskan untuk melakukan implementasinya. Dari LMS itu sudah melakukan ya. Kita akan berdiskusi refleksi terhadap modul 31 ya. Pertanyaan pertama saya Pak Anggia, berdasarkan hasil pemetaan Bapak yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi
mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Bapak belajar dari Bapak ini. Dengan sebenarnya bagaimana Bapak dipengaruhi oleh materi yang Bapak serap terhadap perubahan keputusan yang Bapak ambil untuk perubahan tersebut. Terima kasih Pak. Sebelum belajar ini kan di buku 31 tentang pengembangan aset, kita sering menjadi pesimis ya dalam melakukan suatu kegiatan atau pembelajaran. Kita kadang kurang percaya diri, kurang yakin dengan apa yang kita lakukan. Tapi setelah belajar ini, rupanya kita bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di lingkungan kita untuk mendukung pembelajaran tersebut. Jadi semakin kita percaya diri, semakin kita yakin bahwa pembelajaran kita ini akan sukses kita lakukan dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Itu yang saya pelajari di buku 31 dalam mengambil keputusan. Jadi dengan juga mempertimbangkan 9 ya prinsip dalam uji ya, ada uji publik dan sebagainya dalam pengambilan keputusan ya, supaya tujuan adalah ya bagaimana etika, bagaimana dan ya kebijakan yang tidak yang menguntungkan murid ya Pak ya. Baik, yang kedua Pak, apa hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dalam mengambil keputusan? Yang perlu dikembangkan itu dalam mengambil keputusan sebenarnya kolaborasi lah Pak ya dengan teman termasuk juga kepada kepala sekolah, itu yang masih harus perlu dikembangkan lagi. Karena kita tahu ini Pak, setiap orang kan punya kesibukan masing-masing. Jadi menentukan waktu yang tepat ini yang agak susah kita untuk menjalin kolaborasi dengan mereka. Jadi itu yang perlu kita tingkatkan secara saya pribadi. Manage waktu. Iya, manage waktu. Melihat kondisi rekan juga di dalam saya membuat suatu keputusan. Baik, kita lanjutkan Pak ya. Apa hal yang menurut Bapak mendukung keberhasilan dari keputusan yang Bapak ambil? Saya rasa mendukung keputusan yang saya ambil itu dengan mampu memanfaatkan semua aset yang ada di sekolah ya, yang mendukung pembelajaran yang berpusat pada murid tentunya, dan bagaimana di dalam proses pengambilan keputusan itu ada kolaborasi. Kolaborasi memang ini yang paling penting saya pikir, karena apapun yang kita lakukan itu harus ada yang mendukung gitu ya. Apapun yang kita buat itu harus ada support baik dari pimpinan maupun dari sejawat. Karena kalau kita sendiri kayaknya nggak akan mampu gitu. Iya, perlu dukungan Pak ya. Yang lebih banyak mendukung maka beberapa dukungan untuk mencelakai hasil Pak ya. Kalau masih juga buat sih kan. Kemudian Pak Anggia, adakah pengalaman yang terjadi ini baik dalam waktu dekat ataupun sebelumnya yang mencerminkan diri yang baik itu bertemu hidup dan beberapa rekan saudara
Kalau Bapak cerita. Yang pastinya ada ya Pak ya. Dilema etika itu pasti ada. Untuk siswa misalnya, ya kan, siswa itu menangani sikap di kelas itu dengan berbagai macam karakter itu sedikit, kalau saya pribadi terkadang lost control gitu. Iya. Ya, terjadi sesuatu yang tidak bisa kita kembalikan karena beberapa kali kita nasihat kita ingatkan tetap tidak perubahan. Nah, di situ yang terjadi dilema etika yang berlaku. Kalau untuk rekan sejawat ada rasa apa ya, cuek, tidak kurang peduli. Ya, ada satu dua orang nggak semua dulu. Kadang kalau misalnya ada kita melakukan program ini, ada dia yang udah aku mau coba pulang gitu ya. Kayak kemarin saya mau minta tanda tangan, itu pun ditanyain untuk apa. Padahal sudah jelas ada judulnya di atas gitu ya, untuk komunitas praktis. Jadi ini untuk apa ini? Ada duitnya nggak? Dan sebagainya gitu ya. Jadi itu menjadi suatu dilema bagi saya karena itu kan untuk belajar, bukan untuk istilahnya, bukan semacam proyek yang ada salary yang kita dapatkan dari sana. Itu kan untuk terus belajar. Dari situ sih tantangan yang saya ada. Gitu. Ya kalau di sekarang ini itu lebih kepada manajemen waktu. Jadi kalau untuk jawa, kalau sekarang, karena kalau untuk hal-hal yang terkait tentang materi-materi yang sudah kita bahas, bagaimana kita mempengaruhi rekan sejawat, itu kan memang sudah kita terapkan. Ya, kita sampaikan, kemudian ya mereka bilang bagus juga ini, jadi banyak pendapat positif sekarang ya. Makanya ini teman rekan saya ini yang saya observasi ini sampai 2 kali, bahkan nggak keberatan gitu. Mengubah RPP-nya itu yang sudah ada, dia rela mengubah sendiri ya. Jadi saya mengajarinya Pak tidak langsung soft copy, jadi saya ambil RPP yang sudah di print, di situ main coret-coret. Nah, kemudian itulah yang dia tuangkan ke dalam RPP-nya yang dia modifikasi supaya sesuai. Itu kalau sekarang, jadi sudah lebih enak. Baik Pak, kita lanjut Pak ya. Tetap semangat ya. Menurut Bapak, apakah proses pengambilan keputusan sudah Bapak lakukan itu sesuai dengan prinsip dan yang belajar itu? Karena ada prinsip keadilan, pusat peradaban dan mahasiswa, ada kemudian prinsip atau prinsip uji supaya keputusan itu tidak karena emosional atau karena egois dan sebagainya. Apakah itu menurut Bapak sudah sesuai yang Bapak ambil? Kalau sekarang saya pikir masih ada dia dalam mengambil keputusan itu, kadang masih ada rasa kasihan gitu Pak. Iya, perasaan Pak ya. Iya, perasaan. Jadi bagaimana ya, kalau kita lihat murid kita ini, kemudian kita misalnya menegur apa, ada semacam rasa kasihan ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu masih apa ya, kalau masih agak sulit ya menerapkan pengambilan keputusan yang berkeadilan ini, saya pikir. Dan dengan perasaan ini tadi ya, sekalipun memang ya bagi saya pribadi ini adalah tantangan Pak. Ya. Ini sangat tantangan saya karena rasa kasihan yang kita terapkan ini pun gimana ya, sesama temannya juga itu akan menjadi problem juga gitu ya. Jadi kita harus pikirkan jauh ke depan gimana supaya ketika kita mengambil keputusan itu yang lain tidak merasa dirugikan gitu. Ya, jadi karena masih sistemnya, saya pribadi masih ada rasa pengambilan keputusan itu
berbasis rasa kasihan agak mana ya. Jadi pokoknya ini lah Pak, masih dalam tahap belajar ya, masih terus belajar. Saya yakin kalau ini terus dilatih pasti akan bisa mengambil ilmu. Baik, teruslah dilatih Pak ya. Memang itulah kalau kita melibatkan beda teori yang dipakai teori itu seperti menolak ya kan, praktek di lapangan lalu menerapkan restitusi untuk sesuai menata ini karena kan yang belum tentu waktu-waktu itu pun ada ya kan, sama kita belum ada waktu seperti tadi ya kan, pasti di setiap kelas itu ada sebenarnya yang menjadi status ya kan, hampir di setiap kelas kecuali mungkin di kelas bapak itu yang kelas unggulan ya kan, ada kelas unggulan yang orang kursi sana yang mampu dan mampu baik pula ya kan. Bapak kita lanjutkan, apa hal yang bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan? Banyak sih Pak. Banyak hal ya. Tadi udah saya singgung sedikit ya. Bagaimana kita mengambil keputusan yang memang benar-benar tidak merugikan orang lain. Nah, kalau keputusan, kalau kita dihadapkan dengan dilema etika ini yang beratnya semua. Nah, jadi pengembangan itu disitulah khususnya di dalam pengambilan keputusan itu yang memang benar-benar kita keputusan itu yang berkeadilan dan memang memperhatikan kebutuhan murid yang terutama. Dikaji terus, dievaluasi supaya proses pengambilannya akhirnya baik. Kita masuk ke yang kedua, rancangan program yang berdampak pada murid. Tentu Bapak sudah merancang program-program di sekolah ini yang sudah berpihak kepada murid ya Pak ya. Sudah. Jadi berdasarkan ini kita akan berdiskusi. Apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sebenarnya sudah sih Pak ya. Sudah saya buat untuk program itu. Cuman dalam penerapannya saya rencanakan itu untuk tahun ajaran baru ya, karena ini program ini cukup besar. Kalau menurut saya cukup seperti yang kami bahas di modul 3.3 itu cukup gila ini program ya, karena yang ini benar-benar kita beri kepercayaan kepada murid yang kita hanya mengawasi dan ketika terjadi kegagalan ini risiko kegagalannya kerugiannya sangat besar, karena program saya ini merancang tentang di tingkat SMP ini saya mau ada, kan kami punya lab ini Pak, saya mau di dalam lab itu memang benar-benar itu dikelola oleh siswa, baik mulai dari perhatikan sampai kepada perawatan gitu Pak. Itu memang program saya yang akan saya buatkan untuk tahun ajaran yang baru. Itu SMP sudah sampai perakitan. Ada memang di buku tentang pengenalan hardware dan juga di buku kelas 7 informatika itu sudah ada bahkan itu spesifikasinya sudah dijelaskan semua di sana. Jadi untuk inilah yang saya ambil program ini. Sebenarnya program-program yang lain sudah ada juga sebenarnya. Ya kayak kalau saya buat waktu itu program mengetik 10 jari itu kan sudah saya terapkan. Tapi ya mengetik 10 jari ternyata sekarang itu muncul artificial intelligence yang memang hanya ngomong-ngomong dia bisa nulis gitu ya. Jadi saya tanamkan mengetik itu nggak terlalu
perlu lagi kan cuma iya itu ya kan. Iya. Jadi saya beralih dengan program yang ya di tingkat SMP ini cukup ekstrim menurut saya, karena satu PC itu harganya itu nggak murah. Jadi kalau ada kesilapan itu pasti bisa kali biaya kerugian. Tapi kita harus berani mengambil resiko untuk tujuan yang lebih mulia, yang lebih baik. Itu sih dalam prinsip saya. baik Pak ya, bentuk program ini tadi sudah sampai Iya. kami di studio ini sudah mendorong program itu sudah ada yang dilatih orang itu kira-kira Pak dilatih komputer. Sudah pernah saya coba di lab, Pak, tapi belum semua kelas. Yang saya terapkan itu 2 kelas, kelas 9. Ya, ada buktinya, foto dokumentasi ada. Iya. Banyak itu penggunaan Pak ya. Sangat banyak. Sangat antusias dalam hal itu. Kemudian dukungan apa saja yang dapat diberikan untuk mengawalkan program yang sudah dibuat? Yang pasti yang pertama pasti dukungan dari kepala sekolah, itu udah pasti ya, karena kita menggunakan bahan yang tidak murah, yang pasti risikonya sangat besar. Tetapi saya berharap program ini nanti disetujui kepala sekolah supaya ini bisa langsung berjalan ya, Pak. Sehingga ketika ada masalah-masalah kecil di dalam kartu kita, baik misalnya entah isi rumah, entah laptop di rumah orang tua, itu bisa ditangani anaknya yang masih SMP. Itu pemikiran saya jauh ke depan. Karena kalau dalam perakitan itu kan kita nanti kan sampai kepada proses install juga termasuk ya instalasi. Di dalam instalasi itu pasti nanti anak-anak akan belajar tentang BIOS. Jadi masalah-masalah sepele kecil yang ada di laptop juga selain daripada kualitas itu mereka bisa selesaikan. Jadi dukungan itu memang saya sangat harapkan penuh ya, dari sekolah, dari kepala sekolah ya, kemudian juga dari rekan sejawat juga itu pasti ya. Karena kan kalau kita buat program ini kan ada dukungan dari teman kan senang kita Pak, bukan malah kita diajak sok-sokan gitu kan. Karena ada kayak gitu kan, masa tingkat SMP juga seperti itu ya. Jadi dukungan dari rekan sejawat juga yang bisa mengapresiasi kita itu sangat signifikan. Termasuk dari orang tua mungkin ya. Iya, orang tua. Apa yang menjadi tantangan Bapak dalam melaksanakan perencanaan program yang sudah Bapak buat? Yang pasti nih Pak, kesadaran diri pasti ya, kesadaran diri membawa kita ini merasa bahwa itu memang sudah suatu kebutuhan Pak, gitu ya. Karena itu sudah kebutuhan di abad ke-21 itu, di abad ke-21 ini itu sudah jadi suatu keharusan gitu. Jadi pengetahuan-pengetahuan seperti itu sudah harus kita memang harus pahami. Kalau saya lihat memang di buku pegangan siswa informatika dari kelas 7 itu saja sudah belajar homogram. Itu kalau saya kuliah ya? Iya. Kalau saya kuliah dulu. Iya, kuliah baru ada. Itu apa itu materi paling sulit? Iya. Kalau sekarang itu di kelas 7 Pak. Jadi pulang tapi depan kayak mencal harus bisa ya kan? Iya. Di kelas 7 jadi gimana menumbuhkan kesadaran ini terkhusus untuk mengerti ini juga ya, bagaimana mereka ketika melakukan ini memang dari hatinya ingin ya mampu menguasai itu tadi ya. Jadi kalau semua sudah ada dalam kesadaran diri masing-masing untuk bisa melakukan suatu hal, yang pasti kan program itu nggak akan susah ya, bukan semua itu. Terutama sama seperti tadi ya, kesadaran pimpinan kepala sekolah juga akan kebutuhan pelajar abad ke-21 ya, yang memang menekankan kemampuan bukan hanya kemampuan intelijensi saja, tapi juga termasuk dalam hal praktek dan sebagainya itu juga harus ya, khususnya bakat ya, itu juga
Karena dalam perakitan ini pun kan Pak, adanya lombanya ini dulu, kalau kami dulu ada. Jadi ada dibuat lomba, nanti kalau itu sudah kita terapkan, kan bisa aja nanti entah di hari pendidikan atau 17-an kita buat lomba itu kan bisa juga. Ya lomba itu dan sebagainya. Ya. Jadi walaupun bukan SMK, tapi paling tidak bisa mengetahui hal-hal yang dasar di dalam teknologi terbaru kita sekarang. Gitu. Baik, Bang Giat, apa yang Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang saya lakukan, ya, apa ya Pak? Ya, intinya tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Ya karena kita tahu itu adalah hal yang baik, yang positif. Jadi saya kan terus memang menyampaikan ini karena ini memang program yang sangat bagus menurut saya, dan kalau kita lihat pun secara ke depan ini memang programnya sangat bagus. Ya, jadi memang ini sudah pernah saya singgung juga sama kepala sekolah, cuman waktu itu saya belum ikut PGB ini, jadi Bapak itu bilang kira-kira bisa nggak gitu ya. Jadi mungkin di sinilah nanti saya akan lebih meyakinkan beliau untuk lebih yakin bahwa itu yang bisa dilakukan. Meyakinkan ke sekolah Pak ya. Itu yang akan saya lakukan. Karena keputusan kan semua dari kepala sekolah gitu ya. Apapun yang kita lakukan di sini kan memang izin semua kita bisa dapatkan dari sana. Dengan kepala sekolah memberi keputusan izin, maka itu bisa kita lakukan. Betul. Baik, terima kasih Bang Giat. Kita akan masuk ke tahap ketiga sekarang, perkembangan komunitas praktisi, di mana waktu yang lewat sudah Bapak bentuk komunitas praktisi seperti ini. Ya. Itu tugas rencana di Lokakare 2. Sekarang Bapak sudah memiliki komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak? Komunitas yang saya bentuk itu namanya P2KS ya. Ini mungkin sudah pernah saya sampaikan juga. Ini juga termasuk Ini juga P2KS ya. Apa itu? Pemuda penjaga kebersihan sekolah. Pemuda Penjaga kebersihan sekolah. Iya. Ya. Program ini memang saya desain itu tidak sampai kepada pengolahan sampahnya limbah. Iya. Karena dalam pengolahan limbah itu sudah dipegang oleh anak SD. Nah, jadi saya berpikir supaya tidak terjadi bentrok, jadi saya menerapkan program ini hanya sebatas memperhatikan semua kebersihan, ya, baik sampah yang jenis apapun nanti kita akan buang sesuai dengan jenis sampahnya. Ya untuk mengolahnya nanti itu unit SD. Iya. Nah, dalam peranannya dalam proses belajar, saya pikir dengan lingkungannya yang bersih, nyaman, kita lebih semangat belajar. Jadi memang kalau sekarang itu lapangan nggak bisa kita jamin bersih karena dalam situasi seperti ini, tapi P2KS ini sudah cukup berperan lah Pak. Ya semalam itu yang ada kegiatan sport cup itu kami sudah membagi menjadi beberapa tim dan mereka bekerja itu sampai sore, walaupun memang ada sebagian yang tidak bekerja sampai sore, tapi ada dia memang yang melakukan itu sampai sore. Ya, jadi bertanggung jawab untuk kegiatan itu, dan ini memang akan terus kita maksimalkan sehingga proses pembelajaran itu pun nanti akan terpengaruh dengan suasana yang sejuk, ya, kawasan yang bersih, indah gitu. Jadi semakin semangat untuk belajar, itu saya pikir pengaruhnya Pak. Baik. Baik Pak. Ya sudah berjalan. Kemudian apa saja perubahan yang menyenangkan Bapak dari rekan komunitas praktisi?
yang menyenangkan dari rekan ya, dari rekan sejauh lah pastinya ya. Ya. Kami ini sudah lebih komunikasinya sudah lebih intens, lebih ringan, tidak ada lagi istilah kayak semacam batas-batasan. Karena kami kan ada WA grupnya. Jadi kami itu membuat laporan itu tiap bulan. Jadi ada contoh laporannya dari Warisan Tinggal. Itu laporannya itu ada. Memang kami minta bantuan siswa juga, beberapa siswa yang kami ambil dari setiap kelas perwakilan untuk mengawasi. Jadi mengawasi, memantau siapa yang membuang sampah itu disuruh ambil sampahnya, jangan buang sembarangan. Kemudian kalau tidak mau itu nanti akan dijadikan laporan bahwa dia membuang sampah sembarangan. Dan arealnya juga kami tentukan. Di areal mana dia membuang sampah, istirahat berapa itu laporannya jelas. Dan dalam proses penyelesaiannya juga yang pertama itu kami lakukan, kami sampaikan kepada wali kelasnya. Misalnya kelas 71 yang membuang sampah itu kami serahkan dulu ke wali kelasnya. Kemudian kalau dia mengulangi hal yang sama lagi di kemudian hari, nanti akan diserahkan lagi ke BP. Nah, gitu ya sebenarnya. Kalau ke BP juga masih tetap, maka akan kita bangun orang. Itu prosesnya Pak, tahapannya. Jadi di situ enaknya Pak. Jadi komunikasi sudah lebih ringan lah, intens. Gitu. Semalam aja saya sampaikan sama sekretaris, yaitu ada Ibu Ayu namanya. Ya, saya bilang Ibu dulu ya yang membuat laporan bulan ini ya. Nah, siap Pak. Nah, gitu. Jadi di situ enaknya Pak. Yang terasa sekali. Baik, apa rencana yang dilakukan komunitas praktisinya Bapak ini apabila setelah program ini selesai? Apakah ini membuat nanti atau meneruskan tata perubahan yang baru? Akan tetap diteruskan dan mungkin akan dikembangkan, gitu Pak. Iya, karena pengembangannya itu gini Pak. Dalam suatu kegiatan besar biasanya kan yang berperan itu kan hanya OSIS, ya. Nah sementara pengalaman kami di minggu yang kemarin itu OSIS sangat terkendala sekali, ya. Sangat dalam artian mereka kewalahan. Jadi dalam pengembangannya supaya mereka ini lebih semangat lagi, mungkin ini akan lebih terorganisir. Kalau ini kan kita kan pengurusnya masih guru semua. Kedua kes ini kan masih guru semua. Nah, pelaksana lapangan guru dan murid, ya. Nah, mungkin ke depannya ini kan mirip-mirip mungkin nanti dengan proses. Kita kan bentuk tim juga di pengurus juga di siswa yang membantu. Ya, jadi guru nanti akan berperan sebagai penuntun. Ya, untuk misalnya gini. Kedua KS ini nanti mungkin besar akan dua gitu ya Pak ya. Satu dari guru, satu dari siswa. Jadi nanti bentuk kolaborasinya antara ketua dari kedua, sekretaris dan anggota gitu. Itu rencana saya ke depan, sehingga nantinya pastinya struktur organisasi itu pasti harus dibentuk gitu Pak. Dan juga mungkin ke depannya rencana saya juga ini akan saya buatkan baju khusus seperti yang digunakan oleh OSIS itu rencana saya supaya nanti ketika ada kegiatan langsung nampak nih, oh ini OSIS, ini kedua KS gitu kan, langsung nampak kolaborasinya di sana gitu Pak. Itu pengembangannya ke depan yang pasti ini nggak akan berhenti Pak, karena sudah disetujui kepala sekolah juga, sudah diberi izin juga, sudah disahkan gitu ya. Nggak mungkin kita hentikan begitu saja Pak, karena program ini nggak gampang membuatnya. Saya harus minta tanda tangan kesana kemari, harus mengumpulkan mereka dulu. Saya sampaikan di aula itu Pak. Jadi di aula habis ibadah saya ambil dulu waktunya, itu saya jelaskan. Termasuk pimpinan sekolah itu ada di sini, pimpinan perguruan Pak Suami. Jadi beliau juga menyaksikan waktu saya sosialisasi program ini. Jadi saya pikir kalau selesai program ini langsung ini selesai, kayaknya nggak cocok juga gitu ya. Jadi ini akan saya pertahankan, akan saya kembangkan sebisa mungkin ya, akan terus saya lakukan saya kembangkan di sekolah ini. Baik.
Ya, Bapak nanti akan melakukan dialog pas observasi komunikasi Bapak mengikuti ya langkah-langkah ya kita berwawancara pada di Singaparna ya bahkan dialog dengan wawancara dengan pengusaha. Baik Pak Anggir, kita sudah selesai dialog dengan teman sejawat pas observasi, kita lanjutkan bagian akhir Pak ya. Iya. Yaitu melakukan refleksi ya Pak ya, proses pendampingan. Apa saja yang sudah baik menurut Bapak dan materi apa yang paling Bapak senangi dan materi apa yang masih bimbang Bapak mengerti selama belajar sudah sampai tiga tahun dari awal sampai sekarang. Yang paling disenangi Bapak dan yang juga belum dipahami. Kalau belum dipahami kayaknya nggak ada lagi sih Pak. Cuman ada beberapa kurang dipahami karena memang tidak terbiasa. Kalau nanti saya yakin kalau ini nanti dibiasakan pasti akan lebih memahami. Itu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi nih. Ya, di sini agak saya masih butuh latihan banyak ya. Latihan banyak. Di sini agak saya ada di bagian mana kira-kira? Apakah pembagian kelompok atau bukan di pembagian kelompok, di dalam perencanaan? Iya, perencanaan itu di situ yang agak lebih iya masih agak apa ya? Ini harus yang butuh banyak latihan gitu ya. Walaupun sudah kita terapkan tipis-tipis gitu ya, sudah ya memang kan pembelajaran berdiferensiasi ini kan bagaimana supaya murid itu nyaman kan itu ya tujuan kita Pak. Tapi terkadang kita udah terapkan, kita sudah rancang begitu di lapangan rupanya nggak sesuai nggak masuk gitu ya. Ya gampang curi itu kan? Iya, ya kan. Yang itu masih di situ aja sih Pak yang menurut saya yang masih perlu ya. Iya. Bagaimana mereka supaya aktif benar juga, kreatif, ya mungkin dengan melihat KPD ya kan? Kemudian kalau yang paling Bapak senangi itu, yang paling saya senangi itu ketika materi pengambilan keputusan itu, pengambilan keputusan ya, yang berpusat kepada murid. Ya, kenapa saya senang itu karena itu sudah saya alami sebenarnya. Ya. Jadi terkadang kalau saya baca modulnya, ini udah pernah saya lakukan ini, cuma kadang namanya aja saya nggak tahu gitu kan. Nah, jadi itu yang paling saya senangi dalam itu mengambil keputusan itu saya senang karena kita ini seperti apa ya, semacam hakim gitu ya. Jadi saya merasa saya ini seperti hakim yang memang bisa membuat keputusan yang benar-benar tidak merugikan siapapun ya. Jadi ini tertantang sekaligus saya senang. Memang saya rasa secara saya pribadi belum mahir saya melakukannya, tapi saya senang di situ karena saya tertantang ya untuk melakukan itu gitu. Ini menarik bagi saya, khusus untuk menulis itu yang paling berkesan, menarik bagi saya. Makanya kan Pak waktu elaborasi itu yang elaborasi kemarin itu kan pernah juga saya agak beradu argumen sama instruktur, mungkin Bapak lihat juga ya yang disampaikan beliau itu argumen yang perempuan itu kan? Iya, orang tua itu produk siapa kan gitu. Naik apa nih?
Jadi itu yang paling saya senang Pak. Ya memang kalau sudah menerapkan itu kan sama-sama training kenapa kalau sudah mengambil keputusan baik untuk dia sama siswa tadi tentu tidak ada orang sebenarnya kita mengambil keputusan dari sesuatu diri mungkin dari yang berbeda keputusan itu kita ambil emosional itu akan terjadi penyesalan setiap itu dari penelitian juga kalau setiap keputusan kita ambil itu dari emosional terjadi penyesalan berarti tidak ilmiah karena kalau keputusan dia sudah dilakukan tidak akan ada penyesalan ya kan? Berarti ilmiah ya kan? Baik Pak Andiat, sebelum PI 6 nanti Bapak harus melakukan pemetaan aset. Iya, baik di sekolah Bapak, baik ini diundang kepala sekolah nanti pertemuan, ya, kepala rekan sejawat 5 orang, siswa 5 orang, tokoh masyarakat, Bukan sejauh 5 orang. iya, tokoh masyarakat, perwakilan orang tua, Tokoh masyarakat. iya, bisa itu dari desa, bisa masyarakat kan banyak juga ya. Karena kita kan kalau dia dari desa tentu udah aset apa yang ada di desa kekeluargaan ya. Yang gelap dari aset itu bapak bisa bergerak berkolaborasi. Misal mereka punya aset program untuk membantu yang tidak mampu, berarti kan tinggal menangkap nanti dari situ. Mereka punya bantuan untuk pindah sekolah atau masyarakat untuk rumah dan sebagainya, mereka akan menyatakan aset mereka. Jadi dari program pasca perubahan bapak itu tinggal berkolaborasi. Nah, akhirnya baru perwakilan orang tua. Mengapa sih yang bapak untuk perwakilan orang tua itu nanti bisa berdampak untuk perubahan sekolah ini? Bagi pengusaha atau yang bagaimana yang bisa mendukung atau pikiran yang bisa mendukung pasca perubahan sekolah aset. Ya, itu yang 7 aset yang dipelajari lah, yang ini apa mereka aset ekonomi, politik, aset manusia, lingkungan, ya kan? Itu yang bapaknya memetakan didiskusikan ini nanti. Ada dokumen, ada notulen berapa. Jadi sebelum kami PI yang ini sudah siap. Mencatat isi MD Pak. MD itu notebook tentang buku. Berarti yang penting ya kan? Jika nanti udah PI 6 kita tadi belum terlaksana ya kan, jadi bebas sekarang iya bapak buat ingatkan di situ ya kan. Iya, nah itulah pendampingan kita Pak. Terima kasih Bapak sudah ikutin ya awal dan wawancara nanti Bapak juga mau bicara itu teman sejawat Bapak dan kita sudah masuk refleksi. Bapak saya Bapak tetap semangat ya, tetap semangat dan bersuka cita untuk mengikuti pendidikan sampai selesai. Ada pertanyaan saya Pak, kira-kira ada catatan fasilitator yang kita sampaikan tentang jurnal komunikasi yang penting sekali. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih termasuk juga untuk bimbingannya ya. Terkadang dalam pelaksanaan ini kan semuanya kita paham ya. Jadi Bapak sebagai PP saya memberikan kalimat-kalimat yang membuka ide untuk saya bisa memberikan memberikan pendapat itu fasilitator kira-kira
Ada yang mau dikomunikasikan, mau disampaikan? Fasilitator Nah, ini fasilitator kita yang hebat itu, fasilitator kami yang hebat itu ya, Imroe yang luar biasa juga ya, memberikan, membimbing, mengarahkan kami. Banyak pelajaran yang saya dapatkan dari beliau. Masih tergolong muda ya. iya. Masih tergolong muda tapi Energik ya. iya, energi dan prestasi ini satu contoh yang luar biasa. Jurusan apa? Komputer? Iya, jurusan komputer. Sama nggak bisa kan nanti kayak apa? Iya. Ini PPP ya. Ada di sana PPP kan? Kalau terima kasih. Oke lah Pak ya. Ya, terima kasih ya. Selamat siang, tetap semangat ya. Terima kasih.